Shalom. Tahun 2020 akan segera kita lewati dan banyak pengalaman yang sudah kita jalani bersama di tahun ini. Kami mengajak jemaat untuk berpartisipasi dalam pembuatan video kompilasi yang berisi kesaksian jemaat GKII Pegunungan Timur pada tahun ini yang akan ditayangkan nanti tanggal 31 Desember 2020. Mau tahu contohnya? Seperti ini. Tuhan Yesus mengajari saya untuk taat. Tuhan telah menyertai studiku. Nah, perhatikan ketentuan berikut ini. Yang pertama, video berdurasi maksimal 7 detik. 2. Isi video berisi pengalaman saudara dengan Tuhan yang dirangkum hanya dalam 1 kalimat, maksimal 7 kata. Yang ketiga, tiap keluarga diharapkan bisa mengirimkan 1 video dan dikirimkan ke WA saya atau WA Bapak Immanuel paling lambat tanggal 20 Desember 2020. Mari kita saksikan kehadiran Allah dalam hidup kita dengan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini di ibadah online. Mari Tuhan, Engkau yang menjamahkan setiap hati kami, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami pada saat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu pemulihan dari Engkau ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala beban.
hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ya Bapa, hanya dekat Bapakku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kami mau selalu dekat denganmu Tuhan, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Engkaulah yang kami tinggikan. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Kami ingin selalu bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang mengerti akan hati kami ya Yesus. Engkau mampu Tuhan untuk memulihkan kami. Engkau mampu membuat mujizat untuk kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami selalu berserah dan berharap hanya kepada Engkau ya Tuhan. Oh, haleluya. Oh Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Berkati Tuhan ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Berkati kami, keluarga demi keluarga ya Tuhan yang ada di rumah. Kau yang berikan kesehatan kepada kami, Kau yang tetap memberikan kekuatan kepada kami, Kau yang tetap memberikan hikmat-Mu kepada kami Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, Yesus.
luasnya samudra, di dalam badai bergelora. Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalammu. Penyertaanmu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, ku aman di dalammu. Penyertaanmu sempurna,
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Merupakan sebuah anugerah kalau kita bisa beribadah secara online. Bapak Ibu bisa mengikuti lewat streaming pada hari ini. Bulan ini adalah bulan Desember, identik dengan bulan Natal. Maka tema yang saya akan sampaikan kepada saudara sekalian, yaitu kehadiran Tuhan Yesus membawa pengharapan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa, kita akan sembahyang, kita minta tuntunan daripada Roh Kudus yang akan mengurapi setiap firman Tuhan yang menjadi tuntunan buat kita semuanya. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersukacita oleh karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami, sementara kami beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya kami mohon akan roh hikmat, roh pewahyuan dan pengertian buat hidup kami, supaya kami bisa mengerti akan hatinya Tuhan. Sampaikan ya Tuhan akan isi hatimu. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk melakukan dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersukacita. Roh Kudus, silakan Engkau yang akan menerjemahkan setiap kebenaran ini menjadi rema buat kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan akan berkata amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dua pengharapan sebagai misi Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Yang pertama, Tuhan Yesus Kristus membawa misi supaya hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan mendapatkan keselamatan. Dan keselamatan itu berkaitan dengan hidup yang kekal. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat 10 bagian B, yang berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang keselamatan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara sekalian, bagian ini menjadi bagian yang sangat penting sekali buat hidup kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan akan anugerah keselamatan, hidup yang kekal untuk selama-lamanya? Kalau kita melihat di dalam surat Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-7, firman Tuhan dengan jelas mengungkapkan tentang syarat untuk kita bisa mendapatkan hidup yang kekal, hidup yang diselamatkan, hidup yang bukan sementara, tetapi hidup yang bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Firman Tuhan berkata di dalam surat Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun, garis bawahi kata dengan tekun, berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Saudara sekalian, ini menjadi bagian yang Tuhan ingin supaya kita bisa mencarinya, mencari dengan ketekunan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, percaya kita, iman kita kepada Tuhan itu harus ditambah dengan kesetiaan sampai kepada garis yang terakhir. Jangan seperti seorang raja yang bernama Saul. Saul mengawali akan kehidupannya dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Tetapi dia mengakhiri dengan ketidaksetiaan, mengakibatkan kebinasaan di dalam kehidupannya.
Oleh sebab itu, saudara sekalian, kalau kita melihat perjalanan kehidupan kita, di antara kita, di tengah-tengah kondisi hari ini, di tengah-tengah kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, maka kita melihat akan firman Tuhan, terjadinya polarisasi, terjadinya pemisahan kondisi kehidupan manusia. Yang pertama, firman Tuhan berkata, terjadi pemisahan antara Kristen, orang Kristen yang surgawi dengan orang Kristen yang agamawi atau Kristen yang duniawi. Jelas, jauh-jauh hari firman Tuhan sudah mengungkapkan tentang kondisi hari ini. Kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-11, maka dikatakan ada banyak orang di satu kelompok, orang-orang kondisi akhir zaman ini, orang-orang yang berbuat jahat, tambah jahat. Orang-orang yang hidup cemar akan bertambah menjadi cemar. Tetapi sebaliknya, ada kelompok orang-orang percaya kepada Tuhan, yaitu orang yang berbuat baik, tetapi semakin hari menjelang hari Tuhan itu tiba, maka orang ini semakin baik, semakin hidup kudus di hadapan Tuhan. Ini yang terjadi di sekitar kita. Oleh sebab itu Tuhan berkata, kondisi kekristenan di zaman akhir ini sama dengan kondisi salah satu dari 7 jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu, yaitu jemaat Laodikia. 2 kata dari kata Laodikia itu. Kata yang pertama adalah laos. Laos berbicara tentang manusia, orang, rakyat. Tetapi Dekia berbicara dengan sebuah pengertian tentang hikmat atau pertimbangan manusia. Bukankah itu yang seringkali terjadi hari-hari ini? Justru di tengah-tengah masa yang sukar semacam ini, pandemi corona yang merajalela hampir di seluruh dunia kena, bukannya manusia itu bertobat, datang kepada Tuhan dan menyadari segala kelemahannya, tetapi justru keadaan di mana manusia itu menggunakan pikirannya, pertimbangannya, dan menggunakan akan kehendak bebasnya untuk melawan Tuhan. Kita melihat hari-hari ini, saudara sekalian, kondisi manusia sudah gelap, melawan kebenaran Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Dan ini yang menunjukkan ciri-ciri keadaan kekristenan atau manusia di akhir zaman. Apa yang dia lihat, apa yang dia suka hari ini, dia lakukan tanpa takut akan Tuhan. Maka kita banyak mendengar istilah orang itu mata gelap. Orang itu pekerjaannya gelap. Perbuatannya gelap. Punya suami atau istri gelap. Hasilnya juga gelap. Ini yang terjadi kondisi orang-orang yang ada di akhir zaman ini. Tadi saya mengatakan, saudara sekalian, tentang Kristen yang berorientasi kepada kemuliaan Tuhan, yaitu surgawi. Ada satu orang Kristen yang orientasinya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sekarang kita akan lihat karakter orang Kristen yang surgawi itu seperti apa. Di dalam Alkitab kita ini kita melihat sebuah contoh. Seorang yang bernama Abraham sebagai bapak orang percaya. Dan Abraham ini, dia berani meninggalkan daerah yang nyaman. Di kotanya, di tempatnya. Ketika pada waktu itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Ayat yang kedua, firman Tuhan berkata bahwa Stefanus, saleh Tuhan itu melihat dan bahkan mendapatkan inspirasi daripada Roh Kudus tentang Bapak Abraham ini.
Mengapa Bapak Abraham ini berani keluar dari tempat yang nyaman, yaitu di daerah Ur Kasdim, berani meninggalkan semuanya itu, kenyamanannya, dan bahkan menuju kepada sebuah tempat yang tidak pernah diketahui oleh dia. Rahasianya diungkapkan di dalam iluminasi daripada Roh Kudus kepada Stefanus pada waktu itu, yaitu Abraham melihat Allah yang maha mulia. Dia hadir menampakkan dirinya. Abraham melihat kemuliaan Allah, sehingga dengan dia melihat kemuliaan Allah itu, dia berani pertaruhkan hidupnya untuk senantiasa hidup mentaati apa yang Tuhan katakan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di dalam Ibrani, surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, sebab Abraham menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Pandangannya adalah pandangan kemuliaan Allah. Ini Abraham. Karena dia punya pandangan kemuliaan Allah, dia berani investasikan hidupnya untuk setiap rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Contoh yang kedua adalah Paulus sendiri. Kalau kita melihat di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, saya akan bacakan di ayat yang ke-14. Dia berkata, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yang yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Makanya Paulus berkata, aku mau melupakan yang ada di belakangku dan aku berlari kepada kemuliaan Allah, panggilan hadiah surgawi yang tidak ada bandingannya dengan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Tapi beda sekali saudara sekalian dengan orang-orang yang mempunyai pandangan yang duniawi, seperti seorang yang bernama Demas. Ini pengikut Kristus. Ketika arah pandangannya bukan yang surgawi, tetapi yang daging, yang duniawi. Alkitab berkata Demas ini mencintai dunia dan bahkan meninggalkan pekerjaan Tuhan. Tragis. Lalu dikatakan juga di dalam firman Tuhan di surat Galatia pasal yang ketiga ayat yang pertama, berkaitan dengan orang-orang Galatia. Rasul Paulus berkata, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Ayat yang ketiga dikatakan, engkau telah mulai dengan roh, namun kamu mengakhiri dengan daging. Saudara sekalian, ini menjadi perhatian kita. Buat apa kita memiliki segalanya, tetapi kita tidak mendapatkan akan kehidupan yang kekal? Jangan seperti orang yang kaya dan dibandingkan dengan Lazarus yang miskin. Orang yang kaya itu menikmati hasil pekerjaannya itu untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Ketika dua orang ini mati, Lazarus juga mati, orang kaya ini mati. Orang kaya ini di alam maut, siksaan neraka. Sedangkan Lazarus yang miskin, tetapi pandangannya adalah pandangan tentang kemuliaan Tuhan, maka akibatnya dia ada di pangkuan Abraham. Saya berdoa hari ini menjadi perhatian buat kita. Caranya bagaimana supaya kita bisa punya pandangan kemuliaan Tuhan. Alkitab berkata di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Milikilah sikap hidup di dalam pertobatan. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, cepat mengaku datang kepada Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, tinggal diam, bersekutu dengan firman-Nya. Justru di dalam kondisi pandemi semacam ini, kita harus banyak bekerja di rumah, kita harus banyak juga beribadah di rumah. Biarlah kita
mempunyai banyak waktu untuk tinggal diam, sembahyang, mencari akan hadirat Tuhan, mencari akan kehendak rencana Tuhan, bersekutu dekat dengan hadirat Tuhan di sana. Dan kita akan menemukan akan kekuatan yang ajaib. Tuhan berkata-kata, firman itu yang menjadikan kita menjadi kekuatan buat hidup kita. Dan itu yang disebut mencari kemuliaan daripada Tuhan. Itulah sebabnya saudara sekalian, akibatnya apa? Ketika orang mencari kemuliaan Tuhan, orientasinya penghormatan dan ketidakbinasaan, dengan tiap hari dia bertobat, dia bersekutu dengan Tuhan. Maka Alkitab berkata di dalam surat Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Orang-orang yang fokusnya kepada kemuliaan Tuhan, kepada yang tidak binasa, maka orang itu akan memiliki mata rohani yang terang. Dia bisa melihat pengharapan tentang kemuliaan Allah. Dan ini yang harus kita kejar. Bukan mata yang gelap, tetapi mata yang terang. Ketika dia bersekutu dengan Tuhan, senantiasa dekat kepada Tuhan, maka seakan-akan mata rohani kita ini dilumur dengan minyak urapan daripada Roh Kudus. Nanti kita lihat di dalam Kidung Agung pasal yang pertama ayat yang ke-15. Mata kita ini dilumur dengan minyak urapan Roh Kudus, bisa melihat, membedakan ini benar, ini salah, ini cemar, ini baik, ini kudus. Saudara sekalian, akibatnya yang kedua, bukan hanya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang jahat dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Alkitab berkata di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18, maka orang itu bisa tahan terhadap penderitaannya. Firman berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Orang itu bisa tahan. Dalam menghadapi situasi yang sulit hari ini, orang itu bisa tahan. Kenapa? Karena dia disertai oleh Roh Kudus. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, yang terakhir, bahwa kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia, yang kedua, membawa sebuah misi. Misinya apa? Dia melepaskan kita dari pergumulan hidup kita. Pergumulan hidup kita dia selesaikan. Sementara kita masih hidup, kita masih bernafas, ada banyak kesulitan, ada banyak masalah. Maka Tuhan berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, marilah datang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia memberikan kelegaan dan melepaskan beban kita? Oleh karena hidup ini merupakan sebuah perjalanan. Perjalanan hidup kita menghadapi tanda kutip bahaya, perampok, orang-orang jahat, setan-setan yang akan menghancurkan iman kita, kekristenan kita. Maka Tuhan berkata, mari datang kepadaku semua yang letih. Bukankah perjalanan kita seakan-akan meletihkan kehidupan kita? Kadang-kadang kita bisa letih dengan perjalanan hidup kita yang berat. Tetapi di dalam Tuhan ada kelegaan. Syaratnya bagaimana saudara sekalian? Alkitab berkata, datang tersungkur di bawah kakinya. Dan bahkan kita mau untuk tetap ada di dalam firman itu sendiri. Contoh yang bagus yaitu wanita yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dia hidup di dalam firman Tuhan dengan perkataan iman yang dia ucapkan. Bukan gerutuan. Ada banyak hari ini orang menghadapi masalah, tetapi yang diucapkan gerutuan, omelan, ketidakpuasan, keputusasaan, kekecewaan, kegelisahan yang diucapkan.
Tetapi hari itu berbeda dengan wanita ini. Segala upaya sudah dilakukan, tapi wanita ini ketika dia berjumpa dengan penyelamat itu, dia berkata, asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini perkataan firman dan menghidupi firman di dalam imannya. Yang kedua adalah Bartimeus yang buta. Sementara di dalam kerumunan itu karena dia buta, dia tidak tahu siapa yang datang. Tetapi rohnya itu kontak. Dia tahu ada sesuatu yang beda hari itu di tengah-tengah kerumunan. Dia bertanya, siapa orang yang dielu-elukan itu yang ada di sekitar? Mereka berkata, Yesus orang Nazaret yang lewat. Tetapi imannya beda dengan banyak orang. Dia berseru, bukan Yesus orang Nazaret, tetapi dia serukan Yesus anak Daud. Artinya Mesias, engkau Mesias. Ketika dia beriman mengucapkan nama Yesus sebagai Mesias, maka Tuhan Yesus tergerak hatinya dan Bartimeus itu disembuhkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kesimpulannya, di tengah-tengah kehidupan yang sulit, Tuhan Yesus datang mengangkat setiap pergumulan kita dan diganti dengan kekuatan ilahi, sehingga kita mampu untuk bisa mengatasi segala sesuatunya. Bagaimana caranya? Ikat perjanjianmu dengan Tuhan. Bersekutu dengan firman-Nya. Karena dia adalah roti hidup. Dia adalah air kehidupan yang menyegarkan hidup. Kita harus lebih banyak bersekutu kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya bersekutu. Akui firman itu sebagai bagian dari imanmu. Maka aku akan memperoleh kekuatan, sukacita, damai sejahtera justru di tengah-tengah masa-masa yang sukar. Dua hal ini yang saya mau titipkan kepada saudara yang bisa mengubah pandangan hidup kita. Dia datang memberikan keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Milikilah pandangan yang surgawi. Yang kedua, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia memberikan akan solusi pergumulan hidup kita. Beban kita diangkat, diganti dengan kekuatan ilahi. Caranya bagaimana? Dengan kita bersekutu dengan firman Tuhan. Firman itu menjadi daging dan menjadi jiwa kita. Dan bahkan akui firman itu dengan iman. Maka mujizat itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita semuanya. Dan kiranya firman ini yang menjadi bekal perjalanan hidup kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan yang sudah kita renungkan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah selesai mengungkapkan akan isi hati-Mu yang merupakan rahasia ilahi. Kiranya jemaat Tuhan yang mendengar dan mengikuti live streaming yang ada di rumah, diberkati dengan kuasa firman yang mengubah hidupnya. Bukan mencari hal-hal yang duniawi, karena umur manusia itu terbatas. Tetapi mereka mencari kemuliaan Tuhan dengan banyak bersekutu dengan Tuhan. Dengan banyak merenungkan firman Tuhan. Tersipu di bawah kaki Kristus. Banyak berdoa, banyak sujud menyembah. Dan memuji akan Engkau. Dan bahkan mengakuinya di dalam firman itu sendiri. Maka kami percaya jemaat Tuhan semakin bertumbuh dewasa. Bahkan pengurapan, bahkan juga kuasa daripada Tuhan melindungi akan kehidupannya. Kami doakan untuk jemaat yang mengalami sakit, yang mengalami akan persoalan, kiranya Tuhan Yesus yang menjamah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus disembuhkan, dilepaskan segala beban-beban itu, diganti dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Pemerintah kami yang hari-hari ini sedang berjuang untuk mengatasi pandemi corona di negara kami, mengupayakan akan vaksin yang sedang dikerjakan dengan cepat hari-hari ini. Tuhan memberkati tim ekonomi juga yang sedang bekerja memulihkan ekonomi di bangsa ini. Tuhan memberkati pemerintah kami. Pemerintah kami ada di dalam tangan Tuhan, bangsa ini ada di dalam kuasa Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada di atas bangsa ini dan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan hidup kami
pada hari ini. Dan kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah dilayani oleh hambanya Bapak Penatua Harsono Wijoyo dari Gereja Isa Al-Masih Pringgatin. Lewat kesempatan ini kami atas nama jemaat dan majelis mengucapkan banyak terima kasih Pak Harsono untuk pelayanan Bapak. Tuhan memberkati Bapak bersama dengan segenap keluarga. Saudara, mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Padahkan hati saudara di hadapan Tuhan. Dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Shalom, Natal sudah makin mendekat. Panitia Natal GKI Pekunden tahun 2020 akan menginformasikan bahwa ibadah Natal dan tutup tahun akan diunggah secara virtual melalui YouTube pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 6 sore dan tanggal 31 Desember pukul 6 sore. Kebutuhan dana Natal tahun ini sebesar 5 juta rupiah dengan perincian sebagai berikut. Untuk acara dan kenang-kenangan jemaat sebesar 3.500.000 rupiah dan untuk pelayanan kasih sebesar 1.500.000 rupiah. Mari sisihkan berkat yang Tuhan sudah berikan untuk kita untuk mendukung kegiatan Natal pada tahun ini. Masukkan persembahan saudara di amplop dan beri tulisan untuk Natal. Sedangkan persembahan untuk pelayanan kasih juga bisa dimasukkan di amplop, lalu kemudian diberi tulisan untuk pelayanan kasih. Persembahan dapat dikirim ke gereja atau dititipkan pada Ibu Livi atau Ibu Yuli atau ditransfer di rekening yang sudah disediakan. Mari saudara, kita alami berkat dan sukacita Natal di tengah pandemi. Tuhan bersama kita. God is among us. Shalom.